Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat bertemu kembali dengan Bu Sul hari ini. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa bahwa hari ini kita masih diberi kesehatan dan keselamatan. Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Sehat semua bukan? Alhamdulillah. Apakah ada yang sedang sakit? Apabila ada yang sedang sakit, marilah kita doakan bersama-sama. Semoga yang hari ini sedang tidak enak badan segera diberi kesembuhan dan kesehatan. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 1, pembelajaran 1 tentang organ gerak manusia dan hewan. Anak-anak, coba kalian perhatikan di halaman. Di situ kalian mungkin bisa melihat ayam yang sedang berjalan, atau burung yang sedang terbang, atau kambing yang sedang makan rumput, atau tetangga kalian yang sedang berjalan, atau kalian sendiri yang saat ini sedang berjalan-jalan. Nah, mengapa hewan dan manusia itu bergerak? Anak-anak, salah satu ciri makhluk bisa disebut hidup itu karena bergerak. Nah, bergerak itu bagaimana? Secara umum, gerak itu bisa diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh dari tubuh kita. Kita berjalan, kita melompat, kita memanjat, berenang, meloncat, berbicara, atau dada-dada seperti ini, itu disebut dengan gerak. Apa tadi gerak? Gerak itu adalah berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh dari bagian tubuh kita. Anak-anak, organ gerak hewan dan manusia itu memiliki kesamaan. Alat yang digunakan manusia dan hewan untuk bergerak itu ada dua macam, yaitu alat gerak aktif dan alat gerak pasif. Nah, persamaan antara manusia dan hewan tadi, alat geraknya sama-sama memiliki dua macam, yaitu alat gerak aktif dan alat gerak pasif. Nah, apa itu alat gerak pasif dan apa alat gerak aktif? Ya, anak-anak, di tubuh kita ini kan ada tulangnya ya. Di tubuh hewan juga ada tulangnya. Nah, tulang ini disebut dengan alat gerak pasif. Kenapa tulang disebut dengan alat gerak pasif? Karena tulang itu tidak dapat bergerak sendiri. Tulang tidak bisa gerak sendiri tanpa adanya bantuan alat gerak aktif yang mempengaruhi tulang tersebut. Maka tulang itu disebut dengan alat gerak pasif. Kemudian, apa yang dimaksud dengan alat gerak aktif? Nah, kalau tadi alat gerak pasif adalah tulang, maka alat gerak aktif pada manusia dan hewan itu adalah otot. Kenapa otot itu disebut dengan alat gerak aktif? Karena otot memiliki senyawa kimia yang dapat membuat dia bergerak dengan sendirinya. Sekali lagi, otot disebut dengan alat gerak aktif
karena memiliki senyawa kimia yang membuatnya dapat bergerak. Otot-otot ini menempel pada tulang. Nah, ketika otot ini bergerak, maka akan membuat tulang ini bisa bergerak. Nah, paham ya? Sekarang gerak hewan dan manusia ini menggunakan alat gerak aktif dan pasif kan tadi. Gunanya apa? Alat gerak ini gunanya adalah untuk berjalan, berlari, melompat, meloncat, memegang, menggali, memanjat, berbicara, apalagi ya, berenang dan lain sebagainya. Kamu bisa menyebutkan kegunaan organ gerak. Anak-anak, tadi Bu Sul telah menjelaskan tentang organ gerak hewan dan manusia. Bisa disimpulkan yang pertama, organ gerak hewan dan manusia itu ada dua, yaitu alat gerak pasif dan alat gerak aktif. Alat gerak pasif pada hewan dan manusia adalah tulang, karena tulang tidak bisa bergerak sendiri. Alat gerak aktif pada hewan dan manusia itu adalah otot, karena otot memiliki senyawa kimia yang dapat bergerak sendiri. Otot menempel pada tulang sehingga ketika otot bergerak akan ikut menggerakkan tulang. Contoh gerak hewan dan manusia misalnya berlari, melompat, meloncat, memegang, menggali, terbang, memegang, berenang, dan lain sebagainya. Anak-anak, demikian tadi organ gerak dan manusia. Kalian bisa belajar lagi melalui berkali-kali kalian putar video ini ya, sehingga pemahaman kalian akan semakin bertambah. Ini nanti Bu Sul akan memberikan satu soal. Nanti soalnya akan di-share di classroom kita dan dikerjakan langsung dikirim ke classroom. Paham anak-anak? Sampai bertemu kembali besok pagi. Jangan lupa belajar dan berdoa. Tetap jaga kondisi, tetap jaga imun, dan tetap selalu bahagia. Sampai ketemu lagi di lain waktu. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.